Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam kepada kaum kafir Quraisy, mereka mengadakan penentangan terhadap dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan berbagai macam cara. Dengan cara kekerasan, dengan cara menghina dan mencaci maki, dan ada juga dengan cara lemah lembut, dengan cara halus. Kalau tidak bisa dengan cara kasar, maka digunakanlah cara bujuk rayu yang memukau. Dan di antara yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy adalah mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mengajak Rasulullah untuk kompromi. Wahai Muhammad, kalau engkau bersikeras juga dengan agamamu itu dan meninggalkan agama kami serta mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, tidak setuju dengan sembahan kami, begini saja, bagaimana kalau kita saling berbagi? Setahun kami menyembah Tuhanmu dan setahun kamu juga menyembah Tuhan kami. Andaikan menyembah Tuhanmu itu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, maka kami akan mendapatkan kebaikan pula dari Tuhanmu itu, dari sembahanmu itu. Kalau ternyata sembahan kami yang bermanfaat, kamu juga mendapatkan bahagian kebaikan dari sembahan kami. Orang-orang kafir Quraisy itu mengira bahwa masalah akidah ini adalah sesuatu yang bisa dicampur baurkan seperti orang makan cendol atau es campur. Padahal yang namanya akidah Islam itu adalah hanifan, suci, bersih dari segala noda dan campur baur hal-hal yang lain. Kalau akidahnya orang selain Muslim atau selain akidah Islam, itu adalah akidah yang memang dia sudah rusak. Walaupun dicampuri dengan berbagai macam kebaikan, dia tetap rusak, tidak ada gunanya. Tetapi akidah Islam itu adalah akidah yang sangat murni, bersih, bagaikan air susu yang ada sedrum besar. Walaupun ada sedikit saja najis masuk ke dalamnya, kita tidak akan mau lagi untuk menggunakannya atau meminumnya. Kira-kira seperti itulah akidah Islam, tidak boleh dicampur sedikit pun dengan kemusyrikan, apalagi separuh-separuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di dalam surah Al-Kafirun secara utuh. Ada 6 ayat yang menjelaskan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, atau kami tidaklah penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Wala ana a'bidum ma abattum. Dan kami dan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan juga kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Yang pertama dikatakan tidak sedang menyembah. Kalau sekarang tidak akan menyembah. Kemudian seterusnya, lakum dinukum waliyadin. Dengan tegas Allah mengatakan, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Ini kalau bentuknya separuh-separuh. Bagaimana kalau sedikit saja? Suatu kali Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah, kemudian berpapasan dengan Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal. Kalau tidak bisa dengan cara yang terlalu vulgar, dicobakan sedikit saja dengan cara yang sangat halus. Apa kata Abu Jahal dan Umayyah? Wahai Muhammad, kalau engkau bersikeras juga dengan akidahmu itu, bagaimana kalau sekarang kamu sentuh saja sedikit
di antara berhala yang banyak ini, ada sekitar 360 berhala yang ada di Ka'bah pada waktu itu, kamu sentuh saja sedikit gitu yang kamu sukai, dan setelah itu kami akan menyembah Tuhanmu. Sedikit saja. Kemudian Rasulullah orang yang sangat halus perasaannya dan menginginkan keselamatan dan keimanan bagi kaumnya, hampir saja cenderung hatinya sedikit untuk melakukan hal itu. Namun karena Rasulullah adalah orang yang maksum, dipelihara oleh Allah dari segala kesalahan, langsung pada waktu itu juga Jibril turun menurunkan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Isra, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzal latakhaduka khalila. Ayat yang sangat tegas, keras, langsung menegur Rasulullah. Dan mereka hampir saja memalingkan engkau, wahai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-adakan yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat setianya. Sedikit saja. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Hanya sedikit, tidak diizinkan oleh Allah, sekedar menyentuh Hubal, Lata, Uzza begitu. Apa kata Allah ancamannya yang lebih keras itu? Wa idalla walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la adaqnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamat summa la tajidu laka 'alaina nasira. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan 2 kali lipat di dunia ini dan 2 kali lipat setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapatkan seorang penolong pun terhadap kami. Cuma segitu saja. Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah melakukannya, dan andaikan Rasulullah melakukan hal itu, Rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayangi, diancam oleh Allah dengan azab 2 kali lipat di dunia dan 2 kali lipat di akhirat. Tapi yang namanya Rasul dipelihara oleh Allah, jangan sampai jatuh melakukan kesalahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini di dalam masalah akidah tidak ada toleransi sedikit pun, tidak ada negosiasi. Dalam masalah muamalah kesehari-harian kita dengan orang kafir, boleh saja mereka minta bantuan atau kita saling tolong-menolong sesama manusia, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan masalah akidah dan ibadah, tidak ada cerita toleransi, walaupun sekedar cuma memegang Santa Claus, menyentuh pohon Natal, apalagi sampai kita mengucapkan selamat Natal atau Natal bersama, datang pula ke gereja membantu mereka untuk menghiasi pohon Natalnya. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika akidah itu tidak kita kenal lagi bagaimana yang lurusnya dan bagaimana seharusnya kita beriman, maka seperti itulah jadinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedikit pun kalau akidah itu tercampur dengan kemusyrikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, dosa syirik, dan akan mengampuni dosa selain itu, betapapun banyaknya. Andaikan seseorang mati dalam kondisi pernah membunuh orang, pernah berzina, pernah mencuri, korupsi, tapi dia mati dalam kondisi beriman, tidak memperserikatkan Allah sedikit pun, ada harapan suatu saat dia akan masuk ke dalam surga Allah, diampuni oleh Allah akhirnya. Tapi kalau kesyirikan yang dibawa ke akhirat, walaupun banyak sedekahnya, hajinya tiap tahun, umrahnya tiap bulan, tidak ada artinya. Oleh karena itu, maka kita mesti berhati-hati, jangan sampai perkataan orang kita mesti harus toleransi, kita harus bersama-sama di dalam masalah keberagamaan. Ini merupakan sesuatu yang sangat menyesatkan dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita.
Kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang yang di luar agama kita. Kata Rasulullah, siapa yang menganiaya atau menyakiti orang kafir yang ada di sekitar kalian, sama dengan menyakitiku, kata Rasulullah. Tapi ini di dalam masalah muamalah kesehari-harian. Kalau sudah ada berhubungan dengan masalah akidah, tidak ada toleransi walaupun hanya sekedar begitu kan. Apalagi kalau ikut dengan perayaan mereka, ikut pula dengan mengucapkan selamat Natal atau selamat yang lainnya terhadap agama yang lain. Nauzubillah kalau sampai hadir pula dalam misa mereka dan kebaktiannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.